Gede banget, mungkin eh, lebarnya sekitar 1,5 meter. Gede banget pokoknya. Kayak ngerangkak dari bawah ke atas gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni, menceritakan demi bikin ngangeni. Nah, kali ini kita dalam sesi Medeni episode ketiga. Kita kedatangan narasumber yaitu Mas Fajar Sidik. Iya. Nah, Mas Fajar Sidik ini akan menceritakan cerita horornya ketika beliau sedang KKN. Benar begitu? Benar. Nah, seperti apa ceritanya? Silakan Mas Fajar Sidik. Baik, terima kasih Mas atas waktunya dan kesempatannya juga. Jadi kisah ini saya alami pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2022. Sewaktu kita menjalankan program kuliah kerja nyata dari kampus. Jadi pada saat itu bulan Januari akhir ada pengumuman pelaksanaan KKN dari kampus. Akhirnya setelah kita diskusi dengan beberapa teman, ketemulah satu kelompok yang berjumlah 16 anak. Awalnya kita ada 3 tempat yang jadi opsi KKN kita. Ketiga tempat itu kami survei terlebih dahulu. Jadi setiap tempat ada 2 orang survei ke masing-masing tempat. Setelah kami ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi sama teman-teman kelompok yang lain, kami memutuskan bahwa KKN akan dilaksanakan di desa. Maaf saya itu Mas ya, saya samarkan namanya. Jadi di desa Mekarjaya pada waktu itu. Itu disamarkan ya namanya? Iya, disamarkan. Di Kabupaten Bogor pada waktu itu. Usai kita sepakat melaksanakan KKN, selanjutnya kita ya nyusun proposal dan sebagainya dan persiapan-persiapan lainnya. Tibalah di hari di mana kita akan melaksanakan survei. Jadi survei pertama itu hanya untuk melihat seberapa penting desa tersebut untuk kita laksanakan KKN gitu. Nah, survei yang kedua itu kita laksanakan tujuannya untuk mengetahui di desa ini butuh apa aja gitu. Jadi nanti dari survei kedua ini akan terlihat program-program kita ketika melaksanakan KKN itu. Akhirnya tibalah kita di hari survei. Kita ketemu sama warga, sama tokoh masyarakat di desa tersebut dan tokoh agama juga. Nah, di hari survei itu kita juga, wah ini mungkin sekalian aja kita nyari tempat tinggal buat kita selama KKN gitu. Akhirnya kita nanya-nanya kan ke warga setempat. Ada satu rumah yang mana itu kosong. Jadi dulu rumah itu ditempatin sama anaknya dia, tapi karena anaknya itu sudah merantau, sudah menikah, akhirnya dikosongkan gitu. Nah, rumah kosong, tapi kita melihat-lihat rumahnya gitu kok. Ya emang terletak di tengah kampung gitu Mas, di tengah-tengah warga. Tapi airnya susah, nggak ada air di situ. Akhirnya karena dengan banyak pertimbangan lain juga, kita memutuskan mengontrak rumah di tempat lain gitu. Nah, nggak jadi nggak jadi di rumah itu. Nah, setelah kita persiapan dan sebagainya, kita berangkat di hari KKN. Pada waktu itu hari Kamis. Saya lupa tanggalnya, yang jelas bulan Februari hari Kamis gitu. Hari Kamis kita berangkat, perjalanan dari kampus itu sekitar 2,5 jam dari kampus menuju lokasi KKN. Pakai angkot pakai atau waktu mobil itu kita pribadi atau rental mobil bak terbuka itu Mas. L300 lah. Iya, L300 gitu. Kita nyewa mobil itu kan, udah sampai berangkat jam 1:30 atau jam 1 gitu. Ya sekitar jam segitu. Nyampe lokasi KKN itu jam 5 kurang berapa menit gitu. Udah bentar lagi udah jam 5. Dan waktu itu kondisinya gerimis kan. Kita nyampe nurunin barang. Kita nyiapin tempat kan buat. Jadi di lokasi KKN itu ada 2 kamar. Semua kamar karena cewek itu jumlahnya 9 anak. Jadi 2 kamar itu ditempatin sama anak cewek gitu. Yang anak cowok itu tinggal
tidurnya di ruang tamu, ruang tamu. Nah akhirnya tibalah setelah kita beres-beres kan, tiba waktu maghrib kan, karena kita KKN dan kita menghormati kebiasaan warga situ dan pengen kenalan juga, kita berangkat sholat jamaah maghrib gitu mas. Berangkat sholat jamaah maghrib, kita tanya-tanya ke warga, masjidnya di sebelah mana bu gitu. Oh ke situ aja deh, belok kanan terus ntar ada lampu, nah itu masjidnya itu. Nah lokasi KKN kita jadi maaf ini agak balik lagi mas ya. Iya silakan. Tempat tinggal buat kita KKN kita menyebutnya posko KKN itu berbeda dengan tempat kampung yang bakal kita tempatin untuk KKN. Oh, jadi yang awalnya yang harusnya yang kampung yang di KKN ini tadi nggak jadi kan? Nggak jadi ya. Karena tadi kendala sesuatu. Iya. Nah kita malah di desa lain. Di desa lain, jadi beda 2 kampung lah. Oh, agak lumayan jauh. Iya, ya? tapi ya karena udah nggak ada tempat tinggal lagi, karena terus juga kita kan ya nggak apa-apa lah kita keluar tenaga sedikit, yang penting KKN kelar, program-program terlaksana gitu. Sholat jamaah maghrib mas. Berangkat kok sepi banget, padahal posko KKN kita yang pertama itu, posko KKN kita pada waktu itu lokasinya tepat di depan kantor desa. Jadi ramai, banyak orang lalu lalang, tapi penerangan itu sangat minim mas di situ. Udah ada listrik, udah ada lampu juga, tapi penerangan sangat minim. Jadi kenapa penerangan sangat minim? Karena jarak dari satu rumah ke rumah lain itu agak lumayan jauh, terus rumahnya itu nggak di pinggir jalan pas kayak di sini gitu, nggak pinggir jalan, jadi agak masuk, makanya jalannya itu agak gelap gitu. Nah, terus banyak sawahnya atau lebih ke pemukiman sudah? Ke kebun mas. Oh kebun ya. Jadi ya pemukiman sama kebun itu sebanding lah jumlahnya. Nah kita berangkat sholat maghrib kan, nggak terlalu jauh sebenarnya, mungkin masjidnya jarak sekitar 300 meter lah dari posko kita KKN. Akhirnya berangkat masjid. Nah sebelum nyampe masjid mungkin jarak 20 meter. Itu kan kita karena waktu itu yang datang belum semua anak dalam satu kelompok, yang cowok itu baru 2, sisanya masih di perjalanan gitu mas, kan mobilnya nggak cukup. Nah saya sama teman saya, teman saya itu ketua kelompok kita, sebut saja namanya Randy gitu mas ya. Sama si Randy ini berangkat jalan kan, jalan kita pelan mas, pelan karena kan kalau jalan cepet-cepet takut ada warga nggak sempet disapa gitu. Kita sambil kenalan sama warga juga. Ada warga depan rumah, bu, punten bu, kami mahasiswa KKN, mengenalkan diri gitu. Pokoknya beramah tamah lah. Iya, beramah tamah gitu. Nah pas udah mau nyampe masjid, oh ini masjidnya. Saya bilang ke Randy itu kan, bilang ke Randy ini masjidnya gitu. Tuh ada tempat kayak kebun, tapi bukan kebun, soalnya pohonnya nggak terlalu banyak mas. Ada tempat itu gelap dan jarak rumah terakhir menuju masjid itu agak lumayan jauh. Itu padahal kita ngerasanya berdiri di situ tuh mungkin 20 meteran lagi lah. Udah kelihatan masjidnya itu. Gelap banget gitu. Nah, pas kita jalan tiba-tiba kayak ada di sebelah kiri, berarti di sebelah kiri itu ada, saya kan jalan berdampingan sama Mas Randy itu. Kok kayak ada suara orang jalan gitu. Kita nengok kan, refleks nengok gitu, nggak ada orangnya. Saya mulai tatap-tatapan tuh sama Randy. Udah lanjut aja gitu, kata si Randy gitu. Lanjut ya udah. Udah mulai jalan. Kerasa aneh. Iya, akhirnya kita jalan. Nah, udah sampai masjid kan, sampai masjid kita sholat. Kita habis sholat itu ngobrol sama tokoh agama di situ, sama warga juga gitu, ngobrol-ngobrol sambil ngenalin diri. Ini kita pulang, tapi kita pulang nggak lewat jalan situ. Ternyata kita nanya ke warga itu, Pak, kalau mau ke posko KKN kita, jalan selain ini di mana gitu? Oh, ada deh, ini lewat sini, lurus dan belok kanan. Oh ya udah. Nah ternyata jalan yang kedua itu lebih ramai gitu, banyak motor dan ya
banyak orang berlalu lalang gitulah. Oh, yang tadi dilewati berarti jalan yang sebenarnya jarang dilalui oleh orang. Akhirnya karena itu kan malam Jumat kita ya udah habis Isya kan biasanya ada rapat sampai evaluasi sama persiapan buat pembukaan gitu Mas. Kita rapat-rapat udah selesai. Nah, ada 2 cewek anggota kelompok kita itu dia kebelet ke kamar mandi. Dia bilang kan, dua cewek itu salah satunya bilang, Mas anterin saya yuk. Kemana? Ke masjid, kita mau mandi nih. Sama siapa aja gitu, berdua. Oh ya udah gitu, saya anter kan. Saya lewat jalan yang kedua tadi Mas, ke masjid kita. Dia mandi di situ, ketemu sama warga juga. Kita izin dulu kan, Pak ini 2 teman saya mau numpang mandi gitu. Oh ya udah silahkan deh gitu. Kita mandi di karena yang mandi itu cuma 2 teman saya nungguin depan masjid. Nah, tadinya ada ya beberapa warga di situ ngumpul lah, lagi habis selesai sholat Isya kan waktu itu, pada ngumpul di situ. Nah, pas teman saya mandi, udah pada 2 cewek itu mulai mandi, saya nunggu di luar masjid di pelataran gitu kan, sambil duduk sambil ngerokok gitu kan. Dan masjidnya jangan dibayangin kayak masjid yang di sini gitu Mas. Itu kanan kiri itu kebon, depannya itu kayak ada bangunan buat madrasah gitu, tapi sepi banget, nggak ada orang lewat situ. Dan penerangannya juga entah di jalan atau di masjidnya itu cuma dikit Mas, minim sekali, sampai ya kita tuh di situ jalan itu bawah center Mas, center intinya berarti masjid tengah sawah lah gitulah. Iya, tengah kebun gitu. Dan karena memang jauh berarti jauh dari warga pemukiman. Oh, kenapa malah jauh ya? Nah, kayak kita udah di tengah-tengah dia mandi, kok kayak ada orang lari di depan. Saya kan duduk berarti ngadep membelakangi masjid. Kayak ada orang di samping saya, samping sebelah kiri. Sambil ngerokok itu kayak ada orang jalan. Saya nengok lagi nggak ada. Saya udahlah bodo amat lah. Mungkin ya penghuni sini mau ngajak main atau apa gitu. Saya perkenalan bersikap biasa aja gitu. Bersikap biasa. Makin lama makin terus-terusan gitu. Akhirnya maksudnya terus-terusan kayak gimana itu? Suara orang jalannya itu makin lama makin sering Mas. Oh gitu. Isinya gangguan orang jalan tadi. Iya. Seakan-akan ada orang jalan dan setiap saya nengok itu nggak ada suaranya. Kan jadi di masjid itu kan banyak pohon, jadi banyak daun-daun kering gitu Mas. Daun-daun kering. Nah kan kalau diinjek suaranya gitu kan. Iya, ada bunyinya. Krek gitu. Saya nengok nggak ada lagi gitu. Akhirnya saya udah mulai takut. Saya langsung, karena 2 teman saya yang cewek ini ke kamar mandi, dia bawa HP kan. Ada 1 yang bawa HP, saya telepon nggak diangkat-angkat gitu kan. Saya telepon terus, kok nggak diangkat-angkat gitu, sampai mungkin ada 3 kali panggilan tak terjawab. 3 kali saya coba telepon tuh tetap dia nggak mau angkat teleponnya. Saya udah mulai panik, akhirnya saya deketin, karena dia cewek kan, saya nggak berani terlalu masuk gitu. Saya cuma teriak-teriak di luar. Woi sini cepetan, iya ini udah selesai gitu. Ya, udah dia keluar kita balik ke posko, kita tidur sama persiapan buat besok gitu. Jadi di hari Jumat itu kita kan udah habis ya kegiatan lah. Ya kegiatannya cuma perkenalan, silaturahmi ke Pak RT, Pak RW gitu. Kita ngobrol. Pas waktu sholat Jumat kita berangkat kan. Nah itu semua teman cowok itu udah pada datang Mas. Jadi ada 7 anak yang cowok itu udah pada datang. Kita berangkat Jumatan kan. Ke masjid itu juga. Berangkat Jumatan lewat jalan yang pertama yang gelap. Oh yang gelap. Lewat jalan yang gelap. Tapi karena siang ya. Karena siang. Terus banyak orang berangkat Jumatan juga. Jadi kita kan lebih berani gitu. Pas saya jalan di situ, di belakang masjid yang saya tadi bilang gelap, itu ternyata kuburan Mas. Ada kuburannya situ. Ada kuburan, ada mungkin 5 kuburan lah. 5 kuburan, nggak tahu itu makam siapa. Ada 5 kuburan. Terus saya sama si Randy yang semalam berangkat sholat jamaah bareng itu, oh ternyata pantesan ngeri gitu di sini kuburan kan. Kuburan akhirnya, yaudahlah kita buat kedepannya mungkin kalau mau ke masjid malam-malam jangan. Kalau cuma 2 atau 3 anak jangan lewat sini gitu, lewatnya jalan yang rame gitu kan.
Ya emang sih jalan yang sepi itu lebih cepat dan ya efisien gitu Mas, dibanding kalau jalan yang satunya kan yang ramai itu muter lagi gitu, lebih lama gitu kan. Akhirnya udah kita sore masih abis Jumatan itu masih silaturahmi ke warga-warga, ke tokoh-tokoh masyarakat. Sore itu kita silaturahmi ke rumah Pak Kepala Desa gitu, ke rumah Kepala Desa. Kenapa kita baru silaturahmi sekarang? Karena pada saat survei Kepala Desanya kebetulan nggak ada di situ, nggak ada di tempat tinggal kediamannya gitu Mas. Akhirnya kita baru sempet silaturahmi itu di hari Jumat itu. Hari Jumat kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol, ditanya kan. Waktu itu ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok gitu. Tanya berapa anak, ya basa-basi gitulah. Terus ditanya tinggal di mana Mas gitu. Di situ Pak, di rumahnya Bu ini gitu, di depan kantor kepala desa. Oh di situ. Lah lokasi KKN-nya di mana Mas? Kalau lokasi KKN di Desa Mekarjaya Pak. Kok jauh banget Mas? Udah ini aja Mas, tinggal pindah aja tempat tinggalnya. Wah di mana itu Pak? Itu saya punya villa itu udah lama kosong Mas, tapi ada penjaganya. Nah tinggal di situ aja Mas, saya kasih gratis gitu. Mas cuma bayar listriknya aja gitu. Akhirnya ke situ berarti. Nah, atau iya, gimana? Setelah dari rumah kepala desa kan, pada saat kepala desa nawarnya itu juga ntar hari Minggu atau Senin ke villanya sama saya gitu. Oh ya Pak, siapa gitu Pak. Terus malamnya itu kita hasil dari silaturahmi seharian ini ke tokoh-tokoh masyarakat dan juga kepala desa kita sampaikan kan tiap malam kita ada evaluasi Mas, evaluasi plus perencanaan buat besok gitu, ada ngobrol-ngobrol gitu, disampaikanlah perihal salam dari kepala desa itu. Kita sampaikan tadinya, oh ya udah nggak apa-apa di sini airnya susah gitu. Sambil usulannya dipertimbangkan. Dipertimbangkan lagi gitu. Kita, iya ya udah nggak apa-apa di sini airnya susah, terus juga warganya kayak tertutup gitu, nggak mau ngobrol sama kita gitu kan. Ngobrol-ngobrol ternyata pas di hari Senin kita survei bakal calon tempat tinggal kita yang baru gitu. Villa tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Iya, nah villanya itu emang lokasinya ada di masih masuk di desa di kampung tempat kita KKN gitu Mas. Jadi kalau itu lebih dekat. Lebih dekat. Jadi kan program kita bakal lebih maksimal, terus juga katanya airnya juga lebih gampang di situ gitu. Airnya lebih lancar gitu kan. Akhirnya kita survei. Waktu survei itu kan nggak semua anak ikut, ada mungkin 7 atau 8 anak gitu mendampingi kepala desa. Kita ngobrol, sampailah kita ke tempat villa itu, ke tempat villa, kita lihat gitu kan, tempatnya jauh banget gitu. Maksudnya jauh itu dari lokasi penduduk terakhir itu agak lumayan jaraknya, mungkin ada sekitar 500 meter Mas. Dan tempatnya itu jadi kita nanjak dulu rumah penduduk terakhir ini rumah di desa itu. Kita nanjak dan itu curam Mas. Gambaran ringkas lokasi KKN kita di depan lokasi KKN kita itu ada jalan utama penghubung antar kampung Mas. Penghubung antar kampung. Nah persis di depan posko KKN kita, tempat kita tinggal selama KKN, itu ada kebun bambu Mas. Kebun bambunya itu bukan yang cuma berapa meter, itu panjangnya mungkin sekitar 30 sampai 40 meter. Panjang banget, dan itu di tengah jalan yang curam gitu Mas. Di tengah jalan, jadi saking lebatnya itu bambu sampai membentuk kayak terowongan gini Mas. Jadi membentuk terowongan dan gelap banget, nggak ada lampu jalan atau lampu apa gitu, nggak ada di situ. Setelah itu di depan posko KKN kita, jadi di belakang kebun bambu itu ada kolam, mungkin panjangnya sekitar 5 meter, lebar 3 meter lah. Tapi itu kolam udah nggak dipakai Mas. Kolam ya bekas yang punya villa yang itu dulu lah. Jadi villanya kan udah gonta-ganti kepemilikan. Nah itu bekas yang pertama bangun villa itu
sempat dia bikin kolam dan ada ikannya gitu. Sekarang udah ikannya tinggal ikan yang kecil-kecil dan ya udah nggak dipakai lah. Airnya juga udah tinggal berapa senti doang gitu mas. Di depan itu ada 3 kolam. Nah di posko KKN kita itu bentuknya kayak rumah panggung gitu mas. Villa itu bentuknya kayak rumah panggung. Bentuknya kayak rumah panggung. Dan kayunya itu karena mungkin udah lama mas ya, udah lama dan nggak kerawat juga, udah kayak mulai rapuh gitu mas. Jadi ada beberapa bagian yang kita injak itu malah kayunya itu roboh gitu mas. Nah, itu lokasi KKN kita seperti itu. Tapi untuk air itu emang waktu kita datang pertama itu lancar mas. Nah lanjut di sebelah persis itu ada rumah, bukan rumah sih, kayak semacam gubuk gitu, gubuk dari kayu gitu kan, dari kayu. Nggak tahu itu fungsinya buat apa, tapi selama kita melaksanakan KKN dan tinggal di situ itu jadi penjaga villa kan kadang ke kebunnya itu nggak tahu di mana, tapi setahu saya itu lumayan jauh kebunnya dari situ, dari posko KKN kita. Nah dia naruh barangnya itu di gubuk yang sebelah tempat tinggal kita tadi, sebelah villa itu. Nah, tunggu mas, itu berarti meskipun jarang ada masyarakat yang lewat situ, tapi ada penjaga villanya? Ada penjaga villanya. Jadi, tapi penjaga villa juga nggak tiap hari ke situ mas. Oh, nggak tiap hari? Iya, karena ya dengar kabar kata warga penjaga villa itu istrinya ada 3. Waduh. Istrinya ada 3. Nah, istri yang pertama itu tinggal di kampung itu. Jadi di hari lain itu dia ke istri kedua, kadang ke istri ketiga gitu mas. Nah, jadi di dalam villanya itu mas, itu ada 2 kamar dan 1 kamar mandi, sama ada kayak wastafel gitu, wastafel buat nyuci piring atau apa. Ya, itu kan kita masih survei itu mas sama kepala desa, kita masih survei di situ. Wah ternyata kita dengan pertimbangan air dan jarak ke rumah warga yang lebih dekat, akhirnya kita malamnya itu kita evaluasi lagi, kita rapat lagi, kita kayak polling gitu mas, jejak pendapat gitu kan. Dari 16 anak, 9 anak setuju buat pindah, yang ke-7 anak itu nggak setuju buat pindah. Gak apa-apa kita jaraknya jauh, yang penting tempatnya nggak mengerikan gitu, tempatnya nggak mengerikan. Saya termasuk yang nggak setuju waktu itu. Nggak setuju karena apa sampean? Pertimbangan pertama, jarak ke rumah warga kan jauh mas. Ke rumah warga terdekat itu mungkin sekitar 500 meter lah, jauh mas. Kedua, jalan sepi. Nah yang ketiga itu ya waktu survei itu teman-teman saya semua itu ngelihat sendiri lokasi KKN-nya, hawa mistisnya itu terasa banget. Terus kalau udah sore juga udah nggak ada orang gitu kan. Nah, saya mikirnya itu kalau takut ada kejahatan apa-apa gitu, entah rampok atau orang tiba-tiba datang ke situ terus ngambilin barang gitu. Nah takutnya ada kejahatan seperti itu mas. Kita kan mau minta tolong susah. Kalau lari sekalipun pasti ntar bakal jauh mas jaraknya. Kalau lari ya pasti bakal kekejar gitu. Dengan pertimbangan itu. Tapi karena pada waktu rapat itu mayoritas memilih untuk pindah, akhirnya saya mau nggak mau harus pindah. Ngikutin pendapat yang lebih banyak gitu mas. Nah, itu waktu hari Senin mas, hari Rabu, udah hari Rabu itu mas. Kita karena kepala desa ada kesibukan kan, kita baru sempet ke survei calon tempat tinggal kita yang baru itu di hari Rabu. Malam Jumat kita rapat, terus ya kegiatan KKN berjalan seperti biasa. Kemudian kita putuskan, karena ngelihat waktu, ketua kelompok kita bilang kita putuskan pindah di hari Minggu. Karena di hari Minggu itu kan kita kegiatan cuma ngajar bimbel aja gitu mas, ngajar bimbel dan itu cuma 2 jam habis itu selesai. Nah karena mempertimbangkan waktu kita yang sedikit, kita ambil waktu yang paling longgar dan itu hari Minggu. Jadilah kita hari Minggu pindah ke lokasi KKN. Nah setelah kita negosiasi sama yang punya rumah gitu, akhirnya kita nah aslinya villa itu yang punya siapa itu? Nah itu tuh sebenarnya
yang punya itu bukan warga situ, Mas. Oh, bukan. Aslinya bukan warga situ. Jadi yang punya itu, jadi villa pada saat kita tempati itu lagi ada peralihan. Kayak peralihan kepemilikan. Jadi pemilik yang lama itu katanya udah meninggal, mau dialihkan. Ahli warisnya mau menjual villa itu ke pemilik yang baru. Nah, itu masih negosiasi harga. Jadi ya kita mau izin ke siapa juga nggak tahu, tapi kan yang penting kita udah bilang ke kepala desa gitu, Mas. Udah dikasih izin buat nempatin, ya kita udah tenang gitu loh. Udah nggak mikirin soal punya siapa, yang penting kita udah dapat izin dari kepala desa gitu. Dari Minggu sebelum zuhur waktu itu kita pindah ke situ ke lokasi baru, karena saya pada waktu itu pada saat KKN itu ditugasin buat ngajar bimbel. Jadi salah satu kegiatannya kan bimbel. Saya ngajar bimbel, saya pindah yang paling terakhir. Ada 2 teman saya cewek, itu juga yang paling terakhir. Jadi bimbel udah selesai, kita ikut pindah menyusul teman-teman yang udah duluan gitu. Kita pindah beres-beres kan di situ, nyiapin tempat juga. Nah, terus kita ketemu sama penjaga villa juga. Ya udah deh, ini kamar mandinya emang cuma 1, maaf ya, ngobrol-ngobrol gitulah. Kamar mandi cuma 1, kadang airnya susah, tapi akhir hari ini lagi gampang kok deh, nggak apa-apa, santai aja. Oh ya udah Pak, makasih, ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh, ada kalanya susah juga airnya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu. Tapi pas mau pindah lagi lancar. Oh, kayak gitu. Di hari pertama emang lancar, Mas. Itu hari Minggu itu kita mulai lancar. Ya pokoknya hari-hari pertama kita pindah itu air itu masih lancar gitu. Iya. Masih lancar. Nah, setiap di kampung tempat kita KKN, setiap hari Minggu malam Senin itu ada pengajian bapak-bapak, Mas. Dilaksanakan di masjid setiap habis maghrib gitu. Ada ini tapi masjid yang berbeda lagi nih. Masjid yang berbeda. Ya. Nah, itu saya baru pertama kali ke situ karena kan selama ini tinggalnya di desa sebelah. Di desa sebelah gitu. Nah, itu ada masjid. Di waktu itu kita ada 4 anak ikut pengajian. Sebelum maghrib kita berangkat kan. Dan ya karena kita baru pertama kali menyusuri jalan yang se ekstrim itu, securam itu, kita kayak agak kesusahan gitu, agak mengeluh juga, kok gini amat kita KKN gitu kan. Teman-teman yang lain kok pada enak gitu KKN-nya. Kita kok susah gitu, buat mau ke masjid aja jauh banget jaraknya. Kita jalan-jalan sampailah kita di rumah warga yang paling ujung, yang paling deket sama lokasi KKN kita. Sampai kita ngobrol-ngobrol, ngobrol itu. Loh, dia sekarang tinggalnya pindah di atas di villa itu. Iya Bu, kita pindah di situ, diminta sama kepala desa soalnya. Oh gitu, ya udah deh, hati-hati aja ya. Soalnya kenapa Bu? Ya nggak apa-apa sih, cuma hati-hati aja. Oh, ya udah Bu, kita pamit mau ke masjid dulu gitu. Kita lanjut jalan ke masjid. Dan kondisi rumah warga di situ itu hampir sama kayak yang tempat tinggal kita yang pertama, Mas. Jadi jarak antara rumah itu saling berjauhan. Terus rumahnya itu nggak pinggir jalan pas, jadi agak masuk. Makanya jalan itu nggak ada lampu, nggak ada penerangannya. Jadi jalan gelap gitu, Mas. Jalannya gelap. Kita setiap malam Senin harus ke ikut pengajian, itu kan. Ya banyak aktivitas lah di malam hari juga. Ada kegiatan ini, kegiatan itu, gitu kan. Ya kita sampai di masjid udah sholat kan, habis itu pengajian. Pengajian itu biasanya dimulai jam 7 sampai jam 9 gitu, Mas. Jam 9 baru selesai. Ya biasa kan di pengajian kita perkenalan ini itu dan sebagainya, terus ikut pengajian, selesai pengajian kita pulang. Nah, kita kan tadi berempat, Mas. Iya, berempat. 2 teman saya itu diajak mampir ke rumah salah satu tokoh masyarakat di situ. Mas, ayo mampir dulu ke sini. Nah, kalau saya sama teman saya yang satunya namanya itu Fandi, Mas. Fandi itu karena pertimbangan kita setiap malam ada evaluasi, kita bilang kan ke teman kita yang diajak mampir ke rumah yang 2 orang itu. Yang 2 orang itu. Udah,
kamu berdua aja ikut, nanti saya sama Fandi bagi tugas, saya ikut evaluasi, kamu nggak usah ikut gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dia mampir ke rumah warga itu mas. Nah, mampir pas kita jalan lagi perjalanan balik mau ke villa itu, ke posko kita itu kan. Jadi kebun bambu itu nggak cuma di depan posko kita mas, tapi di sebelum itu juga ada, tapi cuma sebelah kanan jalan. Jadi nggak terlalu gelap lah, nggak terlalu gelap. Ketambahan di rumah terakhir itu juga masang lampu. Rumah buat di jalannya ada. Buat di jalan, masang lampu. Kita udah melewati rumah terakhir itu, kita udah mulai masuk kebun bambu. Kan jalannya curam banget mas. Curam, kita nanjak gitu kan. Saya sama Fandi sambil ngobrol-ngobrol kecil. Oh ya, sebelum kita masuk itu kan ada tikungan jalan utama yang membentuk kayak huruf L gitu mas. Kayak membentuk huruf L. Pas di tikungan itu kita ketemu sama warga setempat. Ya ada cewek, ada cowok gitu kan. Ada sekitar 5 atau 6 anak gitulah. Lagi pada nongkrong gitu di situ. Kita disapa sama mereka, mau kemana? Mau ke atas teh, ke villa. Ngapain ke situ? Ya kita kan emang sekarang tinggalnya di situ teh. Loh kok di situ sih kan serem di situ, jangan di situ. Udah sini tinggal di rumah saya aja gitu. Nggak dibolehin sama situ. Penduduk situ. Enggak teh, teman-teman kita udah di sana. Ya udah hati-hati aja ya. Loh emang kenapa teh? Ya nggak apa-apa sih, cuma hati-hati aja gitu. Di situ sering ada kejadian. Kejadian apaan teh? Enggak, ya biasalah orang iseng gitu. Ya udah bikin penasaran. Bikin penasaran gitu kan. Kita pamit. Ya udah teh, kita ke atas dulu ke villa gitu. Ya udah hati-hati ya. Nah, saya sama Fandi tadi berdua jalan sampai kita di rumah terakhir. Kan rumah karena udah jam 9 mungkin mas ya, udah gelap mungkin udah pada tidur gitu. Kita terus jalan, nah mulailah kita nyampe di tanjakan sebelum kita nyampe villa, nyampe posko KKN kita. Tanjakan itu udah gelap, udah nggak ada lampu. Kita mulai nyalain senter di HP. Pas mungkin baru seperempat jalan di sebelah kanan, karena saya jalannya sebelah kanan, yang Fandi sebelah kiri. Di sebelah kanan itu kayak ada suara orang jalan mas. Entah itu anak kecil atau orang gede, pokoknya kayak ada suara jalan. Padahal di sebelah kanan saya itu bambu banyak banget, dan di belakang bambunya itu kebun, gak ada rumah. Itu udah pepohonan semua lah, gak ada rumah warga atau warga main-main ke situ, gak ada. Soalnya gelap banget dan terkenal angker juga. Oh berarti seluruh warga desa di situ sudah tahu kalau tempat di daerah ya dimulai kebun bambu sampai villa itu angker gitu. Nggak ada lah. Itu kayak ada orang jalan gitu. Awalnya saya diem gitu. Pas saya jalan lagi kok ada lagi suara jalan itu. Terus saya mulai nengok ke Fandi kan, Fandi juga nengok ke saya gitu. Dia senyum ke saya. Terus si Fandi ini bilang, udah lanjut. Udah habis itu kita lanjut jalan. Ya emang masih ada beberapa suara lagi sih, cuma dikit gitu mas. Takut atau enggak sampean? Sebenarnya pengen lari mas. Pengen lari. Gengsi. Enggak. Kalau dipaksa lari, karena itu kan tanjakan mas, dan curam. Ya karena kita udah seharian ada kegiatan kan, kita pasti bakal capek, dan ya takut malah kalau udah capek malah takut takut jatuh atau apa gitu. Terus kan kita perjalanan masih jauh mas, ya bayangin aja kita lari sambil nanjak gimana kan rasanya gitu, pasti capek banget gitu. Ya kita ya udah habis kejadian itu kita jalan cepet cuma nggak lari gitu, jalan cepet sama si Fandi itu. Sampailah kita di posko KKN. Kita sebelumnya di jalan itu saya sama Fandi dan teman-teman kelompok lain kayak buat kesepakatan gitu mas. Pokoknya kalau ada kejadian horor atau apa, khususnya yang bersifat horor gitu, jangan cerita ke teman lain.
cukup disimpan sendiri. Ntar ceritanya kalau kita udah balik ke kampus gitu. Nah itu berapa orang yang perjanjian tadi? Semuanya. Nggak boleh kasih tahu. 16 semuanya. anak satu kelompok itu semuanya, tapi setiap kalau yang lihat nggak usah kasih tahu yang lain. Kasih tahu yang lain. Cukup gitu. Diri sendiri aja. Cukup diri sendiri gitu. Nah, akhirnya kita pagi ya biasa kegiatan gitu kan. Malam. Nah sore itu kan hari Senin. Hari Senin saya biasa ngajar gitu kan Mas. Pulang ngajar itu sekitar jam 5 mungkin jam 5 gitu kan. Saya ngajar bertiga itu Mas, saya sama 2 teman cewek saya ngajar udah selesai. Nah teman cewek karena saya waktu itu bawa motor Mas, saya anterin tuh teman cewek pulang kan. Sebelum pulang itu ada pemuda itu ntar malam ngopi di mana gitu. Saya tanya, di ini rumahnya si ini. Oh ya udah kalau gitu ntar ya saya kabarin aja gitu. Ya udah minta nomor WA-nya aja gitu. Udah kita tukeran nomor WA kan. Saya anterin tuh temen. Kemudian yang cowok itu kan pada ikut jamaah maghrib di situ. Nah soalnya yang cewek nggak ikut, yang di masjid itu nggak ada cewek yang jamaah Mas. Jadi kalau yang cowok semua. Kalau yang cewek biasanya pada di rumah gitu. Makanya yang ikut jamaah itu yang cowok doang gitu. Terus kita jamaah, sebagian ada yang pulang. Terus saya bilang ke ketua kelompok si Randy ini, Mas saya ini diajakin ngopi sama pemuda sini. Terus saya izin pulangnya telat gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi hati-hati ya gitu. Si Randy bilang gitu. Akhirnya saya WA tuh pemuda situ, WA ngopi, udah ketemu dia, ketemu teman-temannya dia juga, ngobrol-ngobrol. Terus kita pulang lah gitu. Saya pulang sendiri kan Mas. Saya bawa motor karena saya sendiri. Saya dikasih motor sama ketua kelompoknya itu motor yang pokoknya udah nggak normal lah gitu, udah nggak normal. Paling butut lah gitu. Udah lampunya kadang mati, kadang mesinnya mati gitu. Ini horor juga berarti motornya ya, sampai yang kena. Udah selesai ngopi waktu itu udah sekitar jam 10 atau setengah 11 lah. Udah jam 10 lebih pokoknya. Saya jalan naik motor sendiri kan. Nanjak. Udah sepi banget Mas. Udah kayak nggak ada kehidupan. Nanjak. Nah. Pas saya udah tinggal beloknya aja nih Mas. Tinggal belok mau masuk ke villa. Itu kan di depan saya itu pohon bambu Mas. Di depan saya pohon bambu. Tuh saya nggak tahu kenapa refleks kayak berhenti gitu Mas. Motor saya berhentiin masih nyala tapi masih nyala. Itu apa gitu? Saya ngeliat dari jauh kan, kayak ada apa ya? Ya bayangan hitam tapi nggak jelas Mas. Karena kan posisinya gelap banget. Tapi kayak ada yang gerak di depan saya itu. Saya liatin gitu kan, apaan gitu. Terus mungkin warga sini kali lagi nyari burung atau apa gitu. Tapi ukurannya semanusia atau lebih gede lagi sebenarnya? Nggak jelas Mas, tapi untuk manusia kayaknya nggak mungkin ada manusia lewat situ di gelap-gelapan dan nggak pakai senter. Oh tapi seukuran manusia kira-kiranya? Iya kira-kira segitulah. Mungkin lebih pendek dikit lah. Kayak apa gitu? Saya akhirnya udah bodo amat lah gitu. Toh kita juga di sini kan nggak ganggu mereka juga yang penting asal nggak ganggu kita ya oke aja gitu. Udah saya nyampe posko, terus habis itu ada rapat, ada evaluasi, terus ya hari-hari selanjutnya itu berjalan seperti biasa itu Mas. Nah pada saat hari Kamis waktu itu sempat hujan, sore itu hujan Mas. Hujan agak lumayan deras sih, tapi bentar. Hujan habis itu hujan kelar kan, karena kita nggak sempat ke masjid, akhirnya pada sholat jamaah di posko. Sholat jamaah itu ada teman saya yang jadi imam, namanya Aldo. Nah si Aldo yang jadi imam udah sholat kan, kelar sholat, ada satu teman cewek yang bilang gitu, kok hawanya sekarang beda banget ya. Teman cewek saya itu bilang gitu, kamu jangan bilang gitu, kata teman saya si Aldo ini. Enggak serius ini hawanya beda banget. Udah diam. Ditahan buat diri sendiri kamu aja gitu, kata si Aldo itu. Habis itu si Aldo nyeletuk gitu kan. Kita daripada nggak ngapa-ngapain nih, kan
tugas sudah kelar semua, kita tahlilan aja yuk gitu. Nah, si Aldo ngajak. Untuk menghilangkan rasa. Iya, menghilangkan rasa takut. Ya udah, ayo, semuanya pada setuju kan. Ya udah kamu yang mimpin gitu. Aldo ditunjuk udah mimpin, kelar tahlilan. Kan ada 2 anak yang nggak ikut mas. Ada 2 anak. Perempuan, laki-laki. Perempuan, 2 perempuan. Mereka nggak ikut karena mereka itu waktu itu jadwalnya piket buat masak buat kita. Jadi kita kan masak sendiri biar lebih murah gitu. Nah, mereka masak. Terus ada satu anak yang 2 cewek itu, satu anak pengen ke kamar mandi. Nah, ya namanya rame kan. Jadi ya si cewek yang ke kamar mandi itu biasa aja gitu. Biasa aja pas di kamar mandi dia itu kayak ngedenger suara orang jalan gitu. Orang jalan persis di belakang kamar mandi. Di rumah gubuk yang saya bilang pertama tadi. Persis di situ. Kayak ada kehidupan lah pokoknya gitu. Kayak ada kehidupan di belakang situ. Rame ya, seolah-olah rame. Seolah-olah rame. Ya nggak rame banget sih. Mungkin ada 2 atau 3 orang lagi di situ gitu. Ada kegiatan lah. Ada sepertinya. kegiatan. Apa gitu? Teman saya yang cewek yang di kamar mandi itu diem dengerin kan. Kayak ada orang jalan, tapi masa iya di belakang posko KKN kita kan udah kebun semua, nggak mungkin ada orang ke situ malam-malam gitu. Terus di atasnya itu di sebelah kirinya itu bukit mas, bukit kecil lah, dan itu isinya pohon-pohon semua, bukit kecil. Ya nggak mungkin lah orang pengangguran malam-malam ke villa kan, ngapain gitu. Ya udah teman saya bodo amat lah, teman saya keluar dari kamar mandi, terus kita udah pada selesai tahlilan juga. Nah kebetulan makan udah mateng, ya, yuk makan dulu yuk makan gitu. Biasanya kan kalau makan posisinya karena kita cewek cowok mas, yang cewek di dalam, jadi kita gelar kertas nasi gitu kan, di nasinya taruh di situ, yang cowok di luar di teras villa itu. Kita makan, tengah-tengah makan mungkin saya baru dapat 2 atau 3 suap nasi lah mungkin. Ini semua lihat mas, di seberang kolam, kan di depan kita kolam. Iya, kolam. Di seberang kolam itu ada yang lempar kayak kelapa gede. Tapi itu ada bentuknya mas, bukan kelapa. Gedenya sekelapa. Tapi bukan kelapa. Tapi ada pohon kelapa nggak di situ? Di situ ada. Ada memang. Ada ya mungkin 3 atau 4 pohon kelapa lah. Tapi itu bukan kelapa yang jatuh. Bulat, bentuknya bulat. Warnanya apa? Agak kayak abu-abu gitu. Dari kejauhan kayak abu-abu gitu. Pokoknya dilempar, langsung kan karena kena daun-daun kelapa kan kerasak gitu. Bunyi gitu terus jatuh ke kolam, plung gitu. Abis itu pohon kelapanya itu kayak ada yang narik kan. Jadi ada pohon kelapa yang udah kering gitu mas. Yang udah kering kayak ada yang narik, kerasak. Jatuh lagi. Tuh semua teman-teman yang lagi pada makan tuh pada refleks kan, diem semua. Apaan itu? Diem semua, nggak ada yang berani ngambil nasi gitu. Pokoknya ternganga semua dengan kejadian itu. Kaget lah gitu. Pada bangun kan, liatin, tengok gitu kan, nggak ada orang gitu. Yaudah dia makan lagi. Pas teman-teman yang tadi pada bangun itu pada duduk mau makan lagi, tiba-tiba genteng posko kita kan pakainya asbes mas, bukan pakai genteng. Ada yang lempar pakai kayak, kalau dari suara sih kayak mungkin batu segini lah, sekepal lah, gede lumayan, dilempar. Tak. Pecah atau enggak asbesnya? Enggak, alhamdulillah enggak pecah. Enggak pecah, tapi kayaknya gede batunya. Kayaknya gede, soalnya suaranya gede gitu. Tak gitu. Ke tembok juga ada. Waduh, apaan lagi gitu. Kayak diserang berarti ya? Kayak diserang gitu. Pada keluar. Yang cewek yang tadinya pada di dalam, lagi pada makan, pada keluar, mereka kayak membentuk lingkaran pada saling berpelukan gitu. Kita yang cowok kan sebenarnya takut juga. Tapi berpelukan juga enggak? enggak mas. Udah pada diem gitu kan. Sambil tengok-tengok ngeliatin kali aja ada orang gitu. Ternyata makin lama kok kita dilemparin terus. Nah itu lemparan itu sampai kita selesai KKN. Itu nggak tahu itu orang atau
makhluk situ nggak tahu, nggak ada yang warga situ juga nggak ada yang tahu itu siapa. Akhirnya kita udah panik kan, semua udah pada ya nggak tahu mau ngapain gitu. Mau kita deketin sumber suaranya, kita sendiri takut. Takutnya itu apa gitu, akhirnya takut penjahat atau takut takutnya orang jahat kayak gitu juga tetap juga takut kan. Kita akhirnya refleks nelpon Pak RW itu Mas, telepon Pak RW. Nah kebetulan Pak RW belum tidur. Pak RW maaf nih, kita ada yang lemparin itunya. Loh iya Mas, sebentar saya pakai baju dulu, saya mau ke situ, ini baru pulang kerja soalnya gitu. Oh iya Pak. RW datang kan, RW datang bawa satu teman yang rumahnya masih deket dari situ. Satu teman Pak RW. Si temannya Pak RW itu udah siap-siap bawa golok. Langsung sama temannya Pak RW itu sumber suaranya kan di sebelah kita kan bukit. Dia naik ke atas bukit nyariin tuh sumber suara. Iya, pemberani berarti itu. Pemberani karena warga situ Mas, warga lokal. Tapi nggak ketemu siapa yang lempar, terus apa juga yang dilempar. Akhirnya Pak RW itu ngundang anaknya nyuruh buat teman-temannya dia juga suruh pada begadang di sini gitu. Itu ada sekitar 7 anak lah, 7 ya pemuda-pemuda gitulah. Kan mereka pada putus sekolah Mas, ya paling cuma sampai SMP atau cuma lulus SD udah nggak sekolah gitu. Mereka pada begadang gitu kan di situ, yang nemenin kita lah. Kita juga udah capek harus begadang juga gitu kan nemenin mereka. Akhirnya ya mau gimana lagi kan, demi keamanan si cewek-cewek ini kan, teman-teman kita, ya kita berkorban dikit lah. Tapi ada kerusakan nggak pada saat tadi kerasa dilempar-lempar tadi di villa itu? Atau tidak ada sama sekali kerusakan? Tidak ada sama sekali. Padahal beneran dilempar ya? Beneran dilempar, dan harusnya kan ada yang pecah atau apa gitu kan? Pecah atau apalah gitulah. Itu nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udahlah gitu. Mungkin kita masih positive thinking waktu itu. Ini orang iseng. Padahal kalau dipikir-pikir ya ngapain gitu orang-orang malam-malam ke kayak hutan gitu, kebun yang masih pepohonannya masih lebat, ngapain ke situ gitu kan? Kok pengangguran banget gitu. Tapi ketika tadi sudah ada pemuda yang bersedia ikut ngeronda atau jaga malam di situ, yang nemenin begadang, itu ada gangguan lempar-lempar lagi nggak? Udah nggak ada itu. Udah nggak ada, alhamdulillah ya. Iya. Setelah kejadian villa tempat kita tinggal dilempar, ya tiap malam itu pasti ada pemuda situ yang ikut begadang lah di kita. Entah 3 orang atau 4 orang, pokoknya tiap malam itu ada. Akhirnya setelah itu kan malam Jumat Mas, kemudian ya berjalan seperti biasa lah, kita tiap pagi sampai sore kegiatan ngejalanin program gitu kan. Malam ada evaluasi, ada begadang juga. Tibalah waktu itu malam Senin, jadi cuma beda 4 hari Mas dari kejadian pertama. Beda 4 hari. Malam Senin seperti biasa kita habis makan bareng. Ya kita, yang cowok ada yang rokok, ada yang mungkin yang belum mandi gitu. Ada yang, kalau yang cewek kan karena ya rajin-rajin gitu, ada yang nyetrika, ada yang lipat baju tapi di kamar mereka gitu. Akhirnya waktu malam itu kebetulannya di malam Senin itu Mas, pemuda setempat nggak ada yang ke situ, belum lagi ada. Lagi kosong, nggak ada yang ke situ sampai mulai sekitar jam 9:30 mungkin. Saya sama beberapa teman itu udah mulai ngerasa merinding gitu. Hawanya beda gitu lah, pada ngerokok di depan kan sambil ada yang ngerjain laporan atau apa gitulah. Kok hawanya mulai merinding sih? Kerasa nggak? Enggak. Kamu rasa nggak? Iya rasa. Merinding. Terus ada yang majik atau apa gitu. Enggak lah, santai. Ini serius gue beneran merinding gitu kan. Kata teman saya gitu. Terus, udah kamu itu aja telepon Romo, teman-temannya kamu itu yang warga sini, suruh kesini nemenin kita gitu. Ya udah saya telepon kan.
Lagi di mana Ini lagi di rumahnya sini sini ngopi gitu. Bisa kesini bentar nggak Kenapa emang Enggak sih, ya nemenin kita aja. Ntar kita kasih kopi sama rokok dah gitu. Saya bercandain gitu mas. Ya udah kita ke situ nih. Kita ada 5 orang. Ya udah saya bikinin dulu kopinya. Bikinin kan. Yang pemuda itu udah pada dateng. Udah ya kita kasih kopi juga, kasih rokok kan. Ada ngopi, ngerokok, ngobrol sama kita lah intinya. Ngobrol sama kita. Pas mungkin jam 10-an lah, sekitar jam 10-an. Itu kita ada yang lempar lagi mas. Tapi kalau yang sebelumnya kan pakai tanda-tanda kayak ada yang kayak ada kelapa jatuh gitu. Diawali dulu ada awalannya. Kalau yang sekarang itu nggak ada. Langsung tak gitu. Kita langsung pada diem, refleks kan. Posisi udah ada tadi bantuan yang ronda lagi. Iya, udah ada bantuan itu. Berarti orang-orang yang warga sekitar juga jadi tahu itu tadi. Iya, jadi lempar batu tadi. Ada yang lempar gitu. Ini mak lebih lama mungkin dulu. Nggak lama karena soalnya baru 3 kali lemparan. Itu sama karena warga situ mas ya udah tahu medannya kayak gimana. Mereka refleks langsung lari ke atas bukit nyari itu siapa yang lempar. Nah saya kan itu ada sekitar 3 atau 4 anak yang naik kan. Saya di belakang mereka. Saya bawa senter pakai HP sih mas. Senter pakai HP, nyari. Saya bilang ke teman-teman, coba di atas pohon gitu kan. Mereka pada nengok ke atas, nggak ada apa-apa. Nah, pas saya nengok ke atas kan di sebelah saya itu ada pohon apa itu lupa waktu itu. Pokoknya udah gede pohonnya. Saya nengok. Astagfirullah. Apa itu? Putih-putih mas, kayak kuntilanak gitu. Saya langsung, Dan itu sampean aja, merinding saya ini. Saya langsung, naik kak. Saya di depan kan gantian. Kenapa? Tapi sampean nggak bilang itu? Nggak bilang. Nggak kasih tahu. Udah sini aja sini, coba nyari. Saya kayak mengalihkan. Di situ coba cari. Kita nyari kan. Padahal saya posisi merinding banget gitu. Ada nggak? Ada. Coba turun gitu. Kenapa sampai nggak kasih tahu itu di atas? Biar barang-barang kayak gitu atau gimana? Iya kayak refleks mas. Refleks aja ya. Karena rasanya lebih takut. Iya. Jadi daripada saya. Iya. Dan kalau saya ngasih tahu takutnya mereka juga pada kabur. Iya. Itu benar-benar putih ya. Kayak lagi duduk di pohon nggak tahu lagi ngapain. Pokoknya saya baru melihat gini langsung ke bawah lagi. Tapi memang ada itu yang. Memang ada gitu. Ya. Diem kan saya. Coba ke bawah gitu. Ke bawah itu kan maksudnya yang di belakang posko kita. Di belakang posko kita itu kan masih ada kebun lagi. Ya luas kebunnya gitu. Kita nyari ke situ kan. Malam-malam. Pas nyampe bawah tuh. Jadi itu kayak ada turunan. Kita turunnya agak susah mas. Jadi harus pegangan pohon. Dan kayak rumput gitu. Rumput yang udah panjang itu. Kita pegangan situ. Baru kita bisa turun ke bawah. Kita nyari lagi kan ke bawah. Nah di bawah itu kayak ada pohon bambu, tapi nggak banyak mas, kayak cuma ya berapalah gitu. Ada pohon bambu di situ. Kita sambil senterin kan tuh sekeliling kali aja ada bekas orang. Kita senterin kok nggak ada gitu. Terus lanjut jalan saya bilang gitu mas. Pas saya ngelewatin sebelum saya ngelewatin pohon bambu di depan kan. Karena saya senterin kan mas, jadi kelihatan itu ada pohon bambu gitu. Pas saya mau nyampe, saya sempet diem. Anjir itu apaan? Sampai lihat lagi? Lihat lagi. Yang lain enggak? Yang lain enggak, soalnya di depan mas. Saya sampai yang paling depan. Saya paling belakang, tapi di belakang saya masih ada orang lagi gitu. Nah, yang teman saya di belakang itu dia nggak ngelihat. Soalnya dia nggak ngelihat ke pohon bambu itu, cuma saya yang ngelihat gitu. Saya senterin, waduh kayak bayangan hitam terus kayak dari duduk terus dia ke berdiri gitu mas. Ada pergerakan. Saya langsung refleks lari ke depan. Pokoknya teman saya warga situ yang barengan nyari itu saya langsung. Pokoknya saya yang tadinya di paling belakang saya jadi yang paling depan. Saya langsung udah pulang. Udah nggak ada apa-apa. Langsung pulang kan. Di villa itu saya langsung ya kayak rebahan gitu. Ini masih
Ya, jantung masih deg-degan gitu kan. Terus sama teman, kamu kenapa? Sama temen cewek kan, nggak apa-apa, pucat banget gitu, nggak santai-santai, nggak apa-apa. Saya bikinin itu ya kopi ya, nggak itu aja air putih gitu, dikasih minum. Terus udah mulai ngerokok lagi, ngobrol lagi, tapi ya sampai malam akhirnya saya ketiduran. Nah setelah saya ketiduran itu pagi kan, ya karena ada 3 teman yang mau ada keperluan ke dinas lah buat bikin ya proposal pengajuan air bersih gitu mas. Kan di kampung tempat saya KKN itu susah air bersih. Mereka pengajuan ke kota, mungkin perjalanan pakai motor sekitar 3-4 jam gitu mas. Ada 3 anak gitu kan, karena jaraknya jauh jadi otomatis mereka juga harus nginep gitu mas, harus nginep. Dan ya karena keperluan KKN kita kan, salah satu program kita juga, jadi ya udah nggak apa-apa itu. Nah malamnya itu ada 13 anak ya, karena kan sebenarnya saya waktu itu jatahnya ronda mas, malam itu jatahnya begadang lah, karena yang jatahnya begadang itu teman saya nggak ada, akhirnya digantiin sama teman lain gitu. Kita ada 3 anak, 3 anak yang begadang itu. Pokoknya ya jagain. Pas udah jam 12 lah, 12 lebih pokoknya, sekitar mau jam 1 itu udah capek kan, gak kuat, akhirnya pada ketiduran tuh mas. Nah, posisi tidurnya itu kita kan bertiga tidur di teras tuh mas. Ini teman saya, ini saya, teman saya ngadep saya mas. Nah kalau saya terlentang gitu, berbaring. Teman saya enggak, ini teman saya, ini saya. Nah di sini teman saya yang lain gitu, yang ketiga. Si teman saya ini namanya Bagus mas, namanya Bagus itu ketiduran ya, saya tidur duluan waktu itu. Bagus tiduran jam 3:30 mungkin, udah jam 3-an lah, jam 3 kebangun. Nah si Bagus kan minus mas, matanya minus, jadi dia kalau apa-apa harus pakai kacamata gitu. Ya kan karena tidur kacamata dilepas gitu. Pas bangun melek tuh dia bilang sendiri mah bentuknya kayak genderuwo gitu. Di depan mata dia, berarti pas di samping saya. Si genderuwo itu. Jadi genderuwo. Tapi genderuwo ngeblur apa gimana? Apa jelas malah? Lebih jelas itu mas. Malah lebih jelas. Nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata. Jadi kan rumah panggung mas. Jadi dia itu kayak naik dari bawah terus ke atas gitu mas. Kayak mau naik ke teras villa itu. Kayak lagi posisi naik gitu. Teman saya langsung, astagfirullah, si Bagus itu dia langsung ngadep ke belakang kan, sambil raba-raba kacamatanya di mana gitu. Pas sudah dapet, nengok lagi udah nggak ada mas. Iya bener-bener katanya gede banget, mungkin lebarnya sekitar 1,5 meter, gede banget pokoknya. Kayak ngerangkak dari bawah ke atas gitu mas. Teman saya langsung kaget dan dia refleks nyari kacamata, habis itu masuk ke dalam. Nah saya ditinggal berdua sama teman saya gitu sampai tinggal aja ya. Iya ditinggalin, pintu villa ditutup kan sama dia ya. Tutup lagi. Bangun pagi itu udah tinggal tutup. Waduh, pagi subuh saya bangun kan, saya bangunin teman-teman yang lain gitu kan. Terus kan sebelum kita kegiatan itu si Bagus ini dia melanggar peraturan di kelompok kita kan. Peraturannya kalau ada yang ngelihat hal-hal horor jangan diceritain. Si Bagus cerita semalam dia siapa aja itu ceritanya? Ke semuanya? Enggak ke semua, ke saya. Ada teman cewek itu 3, ada teman cewek 3 sama si Aldo itu. Dia cerita pokoknya. Wah, mulai abis dia cerita itu, suasana di lokasi kita KKN di tempat kita tinggal itu udah mulai nggak kondusif mas. Ya. Suasana horor itu tiap hari pasti ada gitu, akhirnya itu setelah itu kita ya berjalan seperti biasa gitu, ada kegiatan ini, ada program ini gitu, kita jalankan program sampai tiba di waktu itu minggu ketiga kita KKN, minggu ketiga kita itu pagi dikasih tahu sama tokoh masyarakat itu mas, ini kita ada undangan menghadiri peringatan di kampung sebelah gitu.
Jaraknya lumayan jauh mas, masih satu itu sih kecamatan tapi jauh. Nanti malam ikut ya. Oh iya siap pak. Ntar malam kita kondisikan buat berangkat gitu. Nah, akhirnya pulang kan kita rencana ini siapa yang berangkat gitu kan. Ya, termasuk saya juga ditunjuk buat berangkat sama ketua kelompok. Karena motor kan kita terbatas mas. Waktu itu cuma ada 5 gitu. Jadi kita berangkat 4 motor, 1 motor ditinggal di situ. Ya biar kalau mau buat beli keperluan. Buat keperluan lah. Berangkat itu habis maghrib mas. Habis maghrib kita berangkat. Kita ke rumah si bapak yang ngasih tahu tadi. Nah, yang berangkat itu jadi 1 motor ada 2 orang. Karena saya ketinggalan. Jadi saya ketinggalan 1 motor bertiga dan dikasih jatah motor yang motor paling butut lah itu yang tadi saya ceritain. Kasih motor yang itu. Udahlah kita jalan habis nyusul Pak Ustadz kan udah ketemu. Nah, yang nyetir teman saya waktu si Bagus itu masih nyetir, si Bagus, Randy sama saya bertiga naik motor. Nah sebelum keluar kampung itu kan, keluar kampung menuju ke kampung lain itu kan ada tanjakan juga mas. Itu lebih curam dari yang tanjakan di depan posko kita. Ada tanjakan. Pokoknya motor itu kalau dipakai bertiga buat nanjak, buat lewat jalan itu nggak mungkin kuat. Karena saya paling belakang, saya refleks turun kan sebelum jembatan saya turun. Udah. Ntar saya jalan aja nyampe atas gitu. Tungguin tapi di atas. Oke siap gitu kan. Dan saya yang dua itu jalan duluan. Di kanan kirinya sebelum jembatan itu kan ada jembatan. Kan sebelah kanan itu ada kayak sumur, bukan sumur sih, kayak sumber air gitu mas. Jadi warga ada beberapa yang mandinya di situ. Jadi warga situ untuk biar buat mandi itu kan karena susah air gitu. Mereka mandinya kayak bikin kobakan gitu, kayak bikin kubangan gitu, kubangan buat mandi di situ. Nah, di sebelah kanan itu tempat mandi, di sebelah kiri itu ada kayak kan usahanya warga situ tuh bertani lengkuas mas. Selain ke sawah, selain ke kebun juga nanam yang lain gitu. Bertani lengkuas. Dan di sebelah kiri itu tempat pencucian lengkuas. Jadi lengkuas sebelum dijual dicuci dulu. Nah nyucinya di situ. Semua warga situ pasti di situ nyucinya gitu. Khusus sebelah situ. Kan ada kali yang lumayan deras juga gitu mas. Saya lagi jalan kan di sebelah kiri itu saya ngeliat saya udah capek banget kan, ada suara jalan kayak padahal sepi dan gelap banget, nggak ada orang lah bodo amat. Pas saya mulai merinding tuh mas, tapi saya tetap berusaha biasa aja gitu. Mulai merinding pas nengok, saya kan kalau jalan kadang suka tengok kanan kiri. Saya nengok ke sebelah kanan. Itu wujud putih tapi kayak nggak sampai bawah. Nggak napak gitu. Melayang. Tapi ya mungkin segini lah. Mungkin jarak 20 cm dari tanah itu. Berarti kelihatan banget. Kelihatan banget wajahnya itu kayak bersinar gitu. Bersinar ya. Astagfirullah. Saya langsung lari di tanjakan itu. Nyampe atas, yang harusnya saya langsung naik motor terus berangkat, saya diem duduk di jalan mas kan, karena jalannya sepi, duduk. Astagfirullah. Jadi bentuknya itu putih kayak gaun pengantin gitu mas. Iya. Tapi kakinya nggak napak. Di sini kayak ada rambutnya gitu. Wajahnya kayak ada putih gitu mas, kayak ada sinarnya. Terus saya langsung refleks pokoknya, dan nggak kelihatan wajahnya, tapi hanya cahaya aja kayak gitu. Hanya ya putih lah pokoknya, kayak ngeluarin cahaya gitu. Terus ya mukanya aja saya nggak sempet lihat, yang jelas mukanya putih, tapi kayak ngeluarin cahaya. Bajunya putih banget, putih kayak kain kafan gitu, putih banget pokoknya bajunya. Yang lain tahu nggak? Kan saya sendiri mas. Sendirian? Iya, tinggal ya? Ditinggal kan karena motornya nggak kuat itu mas. Iya. Saya nunggu turun duluan kan biar mereka duluan. Saya sampai acara itu diem gitu kan. Acara Isra Mi'raj kan ya biasa pengajian gitu kan. Diem dong, kamu kenapa? Ditanyain sama teman kan. Enggak apa-apa kok. Cerita kalau ada apa. Enggak, santai. Sampai kelar acara udah kan pulang tidur. Nah,
Ya habis itu biasalah kegiatan KKN kan, namanya KKN sampai malam. Nah waktu di minggu keempat, habis itu minggu keempat saya kan jatahnya begadang tuh mas, jatahnya begadang. Saya itu waktu sama bertiga. Pas udah jam 1 tuh mas, saya kan lagi main HP tuh mas, dalam posisi ngantuk. Terus ya udah capek kan main HP, ya entah buka Facebook atau apa gitu. Tiba-tiba itu, karena itu kan sebelum naik ke villa kan ada tangga dulu mas, ada tangga dari cor-coran gitu, ada tangga. Nah pas saya kan berarti menghadap ke villa gitu, membelakangi villa, menghadap ke depan gitu, lagi main HP. Teman saya di sebelah saya, terus ada suara sandal jalan gitu mas, sek. Teman saya sama saya kan bertiga waktu, tapi yang satunya nggak denger. Teman saya sama saya itu langsung nengok, refleks ke bawah villa. Dua orang aja yang Dua tahu. orang yang tahu. Dengar nggak? Gitu. Dengar? Apaan coba? Saya nanya ke teman saya. Enggak, itu biasa. Ya biasa, orang sini mau main kali. Terus, ya udah, masuk aja yuk, masuk. Gitu kan. Jangan. Kita kan punya tanggung jawab ronda gitu, kata teman saya. Ya udah, akhirnya dibedah-betahin di situ. Nah di malam itu tuh, setelah kejadian ada suara sandal itu, kayak tiap malam pasti entah saya atau teman saya itu pasti ada yang lihat orang lewat atau suara apa gitu, pasti ada yang lihat. Mulai dari kayak orang lewat, terus suara sandal lagi jalan gitu, sampai kayak ada, entah teman saya itu beneran apa enggak ya, dia kayak ngelihat entah kucing atau macan lewat di situ, lewat di bawah posko KKN kita di tempat villa itu. Jadi setiap tadi yang ronda selalu jadi tahu semua, ujung-ujungnya tahu semua. Ujung-ujungnya tahu, sampai teman cewek pun yang nggak ikut ronda kan, kadang jam 12 atau jam 1 mereka kan pengen kencing, keluar nengok yang ronda gitu kan. Itu kadang yang itu juga ngelihat gitu kan. Ya mayoritas semua anak di situ pernah ngalamin. Itu dari kejadian itu ya kita kayak lama-lama makin terbiasa dan sampai ya udah nggak ada takutnya lah gitu. Terus di malam minggu ketiga kita KKN, teman cewek kan udah pada masuk semua tuh mas, teman saya udah pada masuk. Nah ini cerita setelah kita KKN mas, ada teman saya cerita namanya, setelah selesai dia cerita, namanya Nia. Kan cewek itu kan ada 2 kamar mas, yang satu berisi 5 orang, yang satunya lagi yang satu 6, yang satu cuma 3 orang. Nah, satu kamar 6 orang tuh mas. Nah dia ada di kamar yang berapa orang? Di kamar yang 6. Sini ini orang. Ada yang di kamar yang 6 orang. Nah, semua cewek kan pada bawa selimut mas, dan si Nia itu kalau tidur selimutnya pokoknya seluruh badan nutupin gitu. Nah pas malam sekitar udah jam 2 kata dia mah, sekitar jam 2-an lah, itu dia lagi tidur, terus selimutnya kebuka. Dia posisi masih tidur mas, selimutnya kebuka, pokoknya sampai kaki sini tuh nggak diselimutin, kaki ke bawah tuh nggak diselimutin. Dia ada yang megang gini kan, gerak, megang lagi, diginiin, terus sampai akhirnya dia kebangun. Tapi yang megang itu bukan kayak tangan manusia mas, kata dia mah tangannya itu kasar dan gede, agak dingin. Lumayan gede, agak dingin. Jadi megang kakinya itu gini, terus ditendang kan sama dia, pas megang lagi gitu. Terus menerus kali. Sampai beberapa kali, sampai dia tuh kebangun. Oh ini mungkin temannya dia yang tidur di samping dia mikirnya gitu, nggak ada pikiran macam-macam gitu. Soalnya si temannya Nia ini yang tidur di sebelah dia, dia selimutnya juga malah udah nggak selimutan gitu tidurnya. Jadi oh ini berarti ngerjain gitu kan, tidur lagi. Nah besok malamnya kejadian lagi kayak gitu, dia lagi tidur, selimutnya kebuka dikit, kakinya ada yang megang.
ditendang lagi kan, dia gerak-gerak lagi gitu kakinya, dipegang lagi, gerak-gerak lagi, terus sampai yang ketiga itu dia bangun, si Nia ini bangun. Nah, yang di sebelah dia itu kan ya posisinya masih sama kayak yang kemarin. Iya. Namanya si Indah gitu. Indah itu dah Akhirnya disangka. iya, dia langsung bilang, kamu ngapain sih tidur, nggak usah pegang-pegang. Apaan orang gua nggak pegang, yang bener. Iya serius, jangan bohong kamu, kalau tidur jangan gitu dong, kita kan waktunya istirahat. Pokoknya iya berantem, cekcok gitu, malam itu cekcok ya, sampai sini ya ini pindah tidur ke tempat yang paling pinggir. Tempatnya tadinya kan dia di tengah, ke tempat yang paling pinggir itu. Habis itu dia di malam yang kedua itu malah katanya genggamannya itu lebih kuat gitu, kayak lebih kuat dan ya sama rasanya dingin, terus tangannya agak kasar gitu ya. Setelah kejadian itu dia setiap sebelum tidur pasti selimut itu dikondisiin biar nggak kebuka lagi. Tibalah kita di minggu keempat kita udah mulai persiapan eksekusi, maksudnya finishing buat program-program kita, sama persiapan buat penutupan juga gitu kan. Nah di malam minggu keempat itu, malam apa gitu saya lupa, waktu itu ada warga setempat. Ini mah bukan pemuda mas ya, kalau pemuda kan hampir tiap malam tiap malam datang ke posko kami. Kalau yang warga ini baru pertama kali dia datang, ngajak istrinya, anaknya juga main ke tempat kita KKN, ke tempat villa itu. Main kan, ngobrol, kita kasih minum kopi atau teh gitu. Jadi masnya pun merasa orang itu asing atau enggak sih? Atau jadi, sudah pernah lihat juga? Udah dari seluruh warga di kampung itu yang paling deket ya si bapak itu ya. Sama istrinya itu deket banget lah pokoknya. Makanya main ke situ. Main karena kita kan sering main ke rumah bapaknya juga. Malam gitu kan, kita lagi ngobrol-ngobrol asik gitu kan, sampai mungkin sekitar jam 9 gitu. Sekitar jam 9 udah lebih, kita masih ngobrol tuh. Terus ada suara motor dari bawah gitu, dari ya warga kampung lah. Ada warga kampung naik motor, ternyata dia bawa teman saya. Ya biasa kan teman saya itu yang satu itu namanya si Firza itu, dia emang suka main mas. Jadi tugas dia selama KKN itu ya udah main sama warga aja gitu, nggak pernah bergaul terus. Iya bergaul terus, tapi nggak ngerjain tugas. Main terus sama warga. Nah, itu dia jam 9:30 lah, dia baru balik dari rumah warga, diantar sama warga setempat yang masih pemuda juga. Nah dia turun dari motor kan, jadi jarak turunnya itu nggak di depan posko mas, tapi masih jauh, masih di pinggir jalan. Jadi kan di pinggir jalan turunan baru jalan lurus, ntar ada tangga baru naik ke posko gitu. Dia turun di pinggir jalan, dia turun situ, saya berdiri refleks kan karena ada suara motor, memastikan itu anak sini kelompok kita apa bukan gitu. Oh itu si Firza baru balik dia dari rumah warga mungkin gitu. Diantar sama siapa tuh? Ketua kelompok saya nanya kan, nggak tahu udah, kayaknya yang biasanya kesini deh. Oh ya udah. Terus si Firza ini dia jalan kan, turun dari motor. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri mas, dia yang turun dari motor itu berdua. Kecuali si yang bawa motornya ya, yang warga situnya. Dia turun dari motor berdua, dia jalan, si Firza di depan sama saya ngiranya itu warga situ di belakang Firza. Kirain nemenin. Iya, dan itu pakai baju mas, baju warna hitam, bawahnya celana kayak jeans gitu, celana pendek lah 3/4 gitu. Di sininya ada sarung gitu, nyelempangin sarung dia. Si warganya jalan bareng. Terus si yang nganterinnya itu kan udah balik mas, udah balik ke bawa motor lagi gitu. Jalan, saya liatin kan. Nah, kan terus sebelum mau masuk ke tangga kan ada belok dulu, terus baru naik ke tangga. Itu kan dia ketutup sama bangunan kayak ada tembok gitu, ketutup pokoknya. Si Firza ini sampai nggak kelihatan. Nah terus pas udah
yang lewatin. Si Firza udah ngelewatin tembok itu, si Firza mulai naik. Tapi si teman satunya nggak ada. Ngilang di situ. Ngilang di situ. Saya masih berdiri kan, terus saya duduk. Nungguin itu lewat, maksudnya nungguin itu. Nungguin jalan bareng Firza tadi. Bareng si Firza, nungguin itu jalan bareng kok. Ada itu. Saya bengong kan. Diem gitu, saya terus duduk. Firza mulai naik terus salaman kan. Dari mana? Dari teman-teman sama warga situ pada nanya lah biasa, basa-basi. Oh ini dari rumah ini, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya bengong dong kan. Sama siapa itu? Tanyain nggak akhirnya ke Firzanya? Mau nanya tapi nggak bisa nanya gitu, diem doang. Ternganga gitu. Mungkin perasaan saya aja gitu, mungkin karena faktor ngantuk terus capek juga, kayaknya halusinasi kayak gitu. Tapi yang saya lihat pada saat malam itu orang, bener-bener orang, bukan makhluk halus atau apa. Itu orang mas, serius itu orang karena Tampilannya orang, dia pakai baju, ada celananya juga, jalannya juga kayak orang. Terus di sini kan ada sarungnya juga kan, bengong doang gitu. Nah setelah selesai KKN, saya tanya kan, kamu waktu kejadian itu si Firza ini saya tanya jalan sama siapa, jadi dia bilang sendiri. Saya dari rumah si ini itu nggak tahu siapa namanya, saya pulangnya sendiri, diantar sama ini gitu. Ya saya cuma geleng-geleng doang mas, bisa gitu ya, bisa gitu. Ya setelah itu ya kita berjalan seperti biasa sampai sebelum penutupan, kita persiapan penutupan. Ya kejadian-kejadian itu masih tetap ada gitu, kayak orang jalan atau ada bayangan lewat, itu masih tetap ada sampai sekarang. Dan sebelum kita kelar KKN, mungkin setelah kita semua program kita udah selesai, kita ngobrol sama warga setempat gitu. Mas ceritain dong soal villa itu gimana. Ya sebenarnya itu villa udah lama kosong dek. Dia yang jaga itu kan bapak ini. Dia itu sebenarnya nggak bener-bener jaga kok. Jadi nggak tiap hari juga ada di situ. Mungkin seminggu cuma sekali gitu. Yang penting hadir lah kapan-kapan. Yang penting hadir gitu di situ gitu. Pokoknya kalau ada tamu atau siapa mau ke situ ya dia baru datang gitu deh. Oh gitu bu. Terus bu yang lain bu. Nah terus kalau yang kebun bambu di depan tempat KKN itu deh. Jadi warga sini kan sering kerasukan atau apa. Dibuangnya di situ. Dan makhluk-makhluk yang merasuki warga di situ buang itu. Iya, dibuangnya di situ. Persis di depan kebun bambu tempat kita KKN. Terus bu gitu. Nah terus selain itu kan ada kan di kolam kan, di ujung kolam itu kan ada kayak mata air kan dek, yang buat nyimpen air sebelum dialirin ke ke keran gitu. Iya bu, ada bu. Nah di situ tuh ada sumur deh, 7 sumurnya. Masa bu, saya kok nggak ngeliat? Iya emang ada nggak ngeliat, soalnya yang bisa ngeliat itu cuma yang yang beruntung aja gitu. Kadang ada yang lihat, kadang enggak gitu. Sumur itu tuh dek, di situ ada macan satu katanya, jadi yang jaga sumur itu. Nah, sumber mata air yang keluar di situ itu sebenarnya ya dari sumur itu deh, cuma sumurnya kadang kelihatan kadang enggak gitu. Oh gitu. Nah untuk yang dari semua yang teman-teman yang ikut KKN, ada yang enggak yang lihat sumur itu? Nggak ada yang lihat. Memang nggak ada, semuanya nggak ada. Iya, semua satu kelompok itu nggak ada yang KKN. Cuma warga yang lihat. Warga situ pun kadang ada yang lihat, besoknya ke situ lagi nggak lihat gitu. Tapi kalau yang tadi KKN sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada yang lihat. Nah, oh gitu bu. Terus ya kita masih lanjut ngobrol. Jadi Ade beruntung banget sekarang udah selesai KKN di situ. Ya masih sehat, masih bisa aktivitas gitu deh. Soalnya warga sini aja deh, nggak pernah ada yang berani tinggal sampai nginep di situ, nggak pernah ada yang berani karena emang terkenal angker dan ya udah lama kosong gitu. Jadi terus kita nanya kan teman-teman, terus jadi sebenarnya villa itu sebenarnya buat apa bu? Kok dibangun tapi nggak ada fungsinya gitu? Oh kalau itu sebenarnya awal dibangunnya buat tinggalnya anaknya yang punya kolam itu deh, yang pertama punya gitu. Jadi dia dulu sempat tinggal di sini, tapi cuma
2 atau 3 hari, habis itu udah nggak kesini lagi gitu. Terus Bu, setelah kosong itu dijadiin apa Bu? Ya paling buat sesekali Pak Lurah gitu, kepala desa, kalau ada temennya main dia dibawa ke situ. Terus ya paling warga ke kebun, kadang istirahat di situ, tapi warga lebih milih mending pulang sekalian kalau habis dari kebun daripada harus istirahat di situ gitu. Nah, terus pernah nih waktu kita mau kelar KKN kan, posisi hujan deras, jadi hujan deras banget itu pagi Mas. Pagi kita nggak sempet ngejalanin program waktu itu. Nggak sempet ngejalanin program, ya udah kata ketua kelompoknya kan, udah ini aja kita main-main gitu, hujan-hujanan gitu. Ya udah ayo gitu. Kita kan belum pernah nih ke belakang villa, coba yuk main-main ke situ gitu. Sambil nyari-nyari mata air gitu, pengangguran lah. Kita nyari hujan-hujanan waktu itu berenam orang semua. Laki-laki semua. Ya kita hujan-hujanan kan, terus nemu aliran air itu kecil sih Mas. Mungkin lebarnya setengah meter, nggak nyampe setengah meter itu. Tapi airnya deras gitu dan lumayan dalam juga. Kita menyusuri itu, kita cari tahu tuh sumbernya sambil ya hujan-hujanan lah gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ketemu sumbernya. Pas kita cari itu masih ada aliran sumber lain lagi itu Mas, sumber air lain lagi. Kita telusuri lagi itu, kok ternyata udah nggak ada airnya gitu. Wah ini mungkin air dari bawah, kalau nggak dari sawah, itu kan belakangnya sawah semua Mas, dari sawah gitu. Udah yuk balik gitu, kita nyoba lewat jalan yang beda gitu daripada waktu berangkat. Waktu berangkat kan kita lewat aliran air, kalau itu kita lurus nggak lewat aliran air itu. Pas di ujung jalan, jadi itu bawahnya itu udah kayak jurang Mas, jurang ya jurang, bener-bener jurang dalam. Bawahnya itu baru ada sawah. Di ujung jalan itu kita nemu kuburan di cuma satu kuburan, dan sebelahnya itu ada kayak gubuk, nggak terlalu gede sih, mungkin kurang 1x2 meter gitu. Ada gubuk, sebelahnya kuburan. Kaget kan, kuburan dan kerawat gitu, kayak semacam makam keramat gitu loh. Tuh di samping jalan atau agak di kebun, udah di masuk. kebun masuknya. Jadi ya nggak ada orang yang lewat situ kecuali yang mau ke sawah gitu atau mau ke kebun. Itu lokasinya dari posko KKN kita itu mungkin sekitar 20 meter lah, nggak terlalu jauh. Cuma karena kebun semua terus kehalang sama ada air, ada apa gitu kan, jadi nggak kelihatan. Tapi ya kanan kirinya tuh pohon masih lebat lah gitu, pohon masih lebat. Kita semua kaget kan lihat kuburan kok di tengah-tengah kebun gitu. Apa emang nggak ada keluarganya apa gimana? Ya sempat bertanya-tanya juga dalam diri gitu, kok bisa gitu ya ada kuburan di tengah kebun. Ya udah yuk balik gitu, udah nggak usah diurusin gitu, mungkin warga sini atau sesepuh sini gitu kan, kata teman saya itu bilang gitu. Terus saya balik, kita semua berenam itu balik ke posko, terus ya bersih badan, ganti baju. Nah ya tibalah kita di penutupan KKN, ya kayak penutupan KKN biasanya lah, ada sambutan ini, ada arahan dari dosen, dari perwakilan mahasiswa juga gitu kan. Setelah itu kita ngobrol lagi ini sama orang yang beda gitu, orang yang beda dengan yang obrolan sebelum kita penutupan, sebelum kita ngelihat kuburan itu. Kita nanya kan ke warga, ya ke bapak-bapak gitu, Pak, kok di belakang posko kita ada kuburan sih Pak, itu kuburan siapa Pak? Oh itu yang pertama itu babat alas lah, kayak pertama buka lahan di villa itu deh. Jadi dia bukan yang punya villa itu, tapi dia disuruh sama yang punya yang pertama itu buat buka lahan di situ. Sampai jadilah ya, termasuk dia juga yang ikut bantuin bangun. Waktu itu villa belum ada, dia sempat ngerencanain buat sama yang punya tanah itu buat bangun rumah atau villa di situ. Terus saya nggak tanya sampai detail kenapa dia bisa dimakamin di situ, atau kok makamnya jauh dari pemukiman gitu.
Kenapa nggak bareng aja sama yang lain? Kenapa nggak bareng aja gitu. Terus kata si bapaknya itu bilang dia itu dulu rumahnya di situ, dia di belakang situ, menyendiri gitu, pokoknya jauh dari warga. Pas meninggal dulu ada anaknya, tapi anaknya udah nggak tahu kemana, terus dia meninggal, dia makamin di situ. Ya, setelah itu ya kita selang berapa hari kita packing, kemudian kita pulang dan ya sebelum pulang tetap kita tidak lupa buat bilang ke penghuni di situ, udah cukup stop sampai di sini gangguin kitanya, kita mau balik ke kampus, sampai jangan ganggu lagi dan jangan ikut gitu. Ya kita salam pulang. Tapi setelah pulang udah nggak ada hal-hal mistis apapun. Alhamdulillah udah nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Jadi ceritanya sudah sampai di situ, Mas? Sudah, cukup sampai di situ. Oke, teman-teman semuanya, sepertinya cerita dari Mas Fajar ini sangat menarik ya, beruntun. Banyak sekali kejadian-kejadian horor yang Mas Fajar dan teman-teman KKN-nya alami ya, Mas ya. Betul. Dan itu bisa dijadikan pelajaran lah bagi kita semua bahwa ya sebenarnya memilih tadi polling tempat juga sebenarnya harus diperhatikan ya, ternyata ya Mas Fajar ya. Udah tahu, maksudnya terlihat mistis, terlihat horor, tapi kita malah pilihnya di situ gitu kan. Tapi mungkin itu juga yang mengarahkan kita supaya ada pengalaman horor barangkali ya. Ya Mas Fajar ya. Betul. Kalau sampean nggak di situ mungkin akan berbeda mungkin ceritanya gitu kan. Nggak seseru itu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi pengalaman horor pun seperti itu pun menurut saya pribadi ya mungkin diperlukan. Mas Fajar aja mungkin setelah mengalami itu ya ada perasaan tadi. Ya. Menurut saya setelah selesai itu ya bisa dipetik pelajarannya dan ada rasa tertentu gitu kan. Mengalami hal mistis kayak gitu kan. Kalau saya nggak di situ nggak kayak gitu ceritanya, nggak rame juga gitu kan, pasti kayak gitu. Oke teman-teman, sepertinya seperti itu saja cerita yang bisa Mas Fajar sampaikan ya Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar sudah hadir di acara sesi Medeni ini di episode 3. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode Medeni selanjutnya.